Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Smart Podcast. Bersama saya Ustazah Citra, cerdas mencerahkan semesta. Nah, kali ini kita kedatangan tamu, teman kita dari SDIT Khairul Rahman yang berprestasi. Mereka berprestasi tidak hanya di lingkup lokal saja, tetapi mereka juga meraih medali di tingkat internasional. Mau tahu sahabat cerdas siapa teman kita kali ini? Yuk kita kenalan. Assalamualaikum anak-anak ustazah. Waalaikumsalam ustazah. Nah, boleh kenalan nggak? Boleh ustazah. Yuk kita kenalan terlebih dahulu ya. Dari abang dulu, bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zafran Rasya. Senang dipanggil Zafran. Saya dari kelas 4 Madinah. Assalamualaikum sahabat cerdas. Perkenalkan, nama saya Keisha Asyara Zuhya. Bisa dipanggil Keisha. Saya dari kelas 5 Mekah. Assalamualaikum sahabat cerdas. Perkenalkan, nama saya Zahra Syakila Yasmin. Saya dari kelas 4 Madinah. Biasanya saya dipanggil Syakila. Oke, boleh dong kita sedikit berbicara ngomong masalah prestasi, mengenai prestasi anak-anak ustazah. Boleh? Kita berbincang-bincang sedikit. Oke. Nah, untuk Syakila, Syakila kenapa suka dongeng? Sejak memasuki sanggar yang bernama Deli Nusantara Jaya. Nah, di situ ada yang mengajarkan menyanyi, vokal, mendongeng, puisi. Karena Syakila suka bercerita, jadinya Syakila mulai tertarik dengan mendongeng seperti itu. Itu sejak kapan, Nak? Sejak pertama kali itu menang di lomba mendongeng Prestige School juara 3. Juara 3. Itu di tingkat apa? Tingkat sekolah. Tingkat sekolah. Iya. Khusus Kota Medan. Iya. Oke. Untuk Keisha, kenapa suka dengan matematika? Karena seru, baru tuh menantang ustazah. Sejak kapan itu? Kalau Keisha anggap matematika itu seru dan menantang? Dari kecil Keisha waktu TK sering sama guru dikasih kayak soal MTK, jadi seru gitu ustazah. Seru. Kalau Abang Zafran? Karena kenapa senang dengan matematika? Karena saya bisa belajar tentang ilmu untuk masa depan. Untuk masa depan. Sejak kapan itu? Sejak saya masuk KPM. Sejak masuk KPM. KPM itu apa? Coba boleh jelaskan dengan sahabat cerdas. Sahabat cerdas, KPM itu Klinik Pendidikan MIPA. Ini pendidikan MIPA. Nah, kalau Keisha pernah ikut juara apa aja? Waktu 2023 dari KPM yang di sekolah ustazah dapat silver medal. Baru itu yang tahun 2000 yang sekarang yang dari KPM juga dapat silver medal. Baru yang waktu pas pergi exchange ke Korea yang itu dapat silver medal sama second runner up. Ke Korea? Iya. Wow, luar biasa sahabat cerdas, sampai Korea mereka. Kalau abang yang ganteng ini udah kemana aja? Lomba apa aja dari matematika? Saya pernah lomba IKMJ 2023 mendapatkan bronze. Habis itu saya lomba IKMC mendapatkan silver medal. Habis itu saya pergi ke Korea untuk internasional IEE International Young Exchange. Masya Allah, sahabat cerdas. Mereka berdua ini sampai ke Korea untuk lomba matematika. Untuk Syakila, selama lomba ada nggak tantangannya, apa kesulitannya gitu? Kesulitannya itu menghafal, karena saat lomba pernah juga lupa-lupa tiba-tiba, tapi untung aja masih bisa dibantu gitu. Dibantu sama siapa? Ingat-ingat lagi, tiba-tiba berhenti, terus aduh apa ya gitu ya, iya baru ingat gitu Saza. Oh gitu. Kalau Kak Keisha, tantangannya apa ketika ikut lomba sampai bisa ke luar negeri sana? Kalau soalnya kan pakai bahasa Inggris Taza, jadi kita harus mengartikan dulu soalnya. Jadi kayak
agak lebih susah karena kalau kita salah mengartikan jawabannya juga salah nanti. Terus bahasa Inggrisnya Keisha ada diajarin gitu di KPM? Kalau di KPM nggak ada. KPM itu cuman belajar MTK sama Science. Jadi bahasa Inggrisnya belajar di luar. Iya. Di luar lagi, les khusus lagi ya. Iya. Masya Allah. Oke. Boleh dong Ustazah coba ya kemampuan anak-anak Ustazah. Sahabat cerdas, pengen tahu kan gimana kemampuan teman-teman kita? Oke, untuk Sakila, coba Ustazah pengen dengar dongengnya. Legenda Batu Gantung. Alkisah di sebuah desa di pinggiran Danau Toba. Hiduplah sebuah keluarga bersama seorang putri cantik jelita bernama Seruni. Orang-orang kampung mengenal Seruni sebagai gadis yang rajin membantu kedua orang tuanya. Setiap hari Seruni membantu kedua orang tuanya pergi ke ladang. Suatu hari, kedua orang tua Seruni pergi ke desa seberang. Sore hari nanti mereka baru pulang. Seruni sendiri pergi berladang, ditemani oleh anjing kesayangannya bernama Toki. Namun saat di ladang, Seruni tidak bekerja. Seruni hanya termenung memandang keindahan Danau Toba. Ternyata Seruni telah dijodohkan kedua orang tuanya dengan sepupunya. Seruni tidak ingin menikah. Ia ingin melanjutkan pendidikannya. Seruni pun tak sanggup hidup membawa beban. Tangisan pun mulai membasahi kedua matanya. Ia berjalan menuju Danau Toba. Tiba-tiba Seruni terjatuh dan masuk jauh ke dalam lubang. Ia berteriak meminta pertolongan. "Tolong! Tolong! Toki, tolong aku!" Namun tak seorang pun melintas. Tiba-tiba gempa besar dan Seruni pun tidak terselamatkan. Ya, kira-kira seperti itu, Ustazah. Oh, Insya Allah. Itu berapa lama Sakila menghafal teks itu? Kurang lebih seminggu, Ustazah. Seminggu. Tapi ada juga yang cuman 5 hari. 5 hari. Kalau lagi tampil durasinya berapa lama, Nak? 10 menit atau kadang-kadang pas lomba itu 8 menit. 8 menit. Nah, berarti tadi yang Sakila bawakan itu untuk lomba yang kemarin ya? Iya. Nah, itu juara berapa, Nak? Harapan 1 tingkat Kota Medan, Ustazah. Oke, sekarang giliran Keisha sama Zafra. Nah, kita battle ya. Siapa cepat, dia angkat tangan. Oke, Baik, Ustazah. yang pertama tentang perkalian. 7 kali 7. Oke, Keisha. 49, Ustazah. 5 kali 4. Abang? 20 saja. 8 kali 9. 72 saja. Oke. 10 kali 10. 100 saja. 8 kali 8. 64, Ustazah. 64 ya. Oke, tadi perkalian nih Ustazah tes lagi ya tentang penjumlahan. 32 tambah 8. 40 saja. 80 tambah 15. 95, Ustazah. 100 ditambah 21. 121, Ustazah. Masya Allah, cepat sekali kamu ya, Nak ya. Dengan tanpa coret-coretan kamu bisa menjawab soal perkalian dan penjumlahan. Kira-kira ada lagi nggak yang kamu pahami tentang matematika selain perkalian sama penjumlahan? Apa? Pengurangan. Pengurangan, bagi-bagi, Soal cerita. soal cerita. Ustazah tes ini ya, soal cerita ya.
sahabat cerdas biar tahu gimana kemampuan anak-anak SDIT Khairul Rahman tentang soal cerita. Ustazah memberikan permen kepada teman Zafran, atau Ustazah memberikan permen kepada Zafran sebanyak 4 permen, ya. Terus Kak Kesha memberikan permen lagi kepada Zafran sebanyak 5 permen. Berapa permen jumlah punya Zafran? 9 apa? 9 permen. 9 permen. Nah, ini kan soalnya sederhana nih Ustazah kasih. Kemarin ketika lomba soalnya seperti apa? Soalnya itu contohnya Ustazah, nanti dari 1 tambah 2 baru 2 kurang 3 baru 3 tambah 4 kurang 5 gitu Ustazah. Oh, berarti operasi campuran. Iya Ustazah. Operasi campuran. Kalau Abang? Contohnya soalnya seperti 60 tambah berapa hasilnya 70. 70 tambah berapa hasilnya 80. 80 tambah berapa hasilnya 90. 90 tambah berapa hasilnya 100. Menurut Bang Zafran, itu soal seperti itu sulit, sedang, atau payah? Sedang. Atau mudah? Karena bahasa Inggrisnya jadi kayak susah dikit gitu. Karena bahasanya ya, karena bahasanya jadi agak sedikit sulit ya. Itu soal yang kakak dan abang bilang ke Ustazah itu tingkat internasional. Ya, jadi kalau yang kemarin yang tingkat lokalnya yang di sekolah kita kemarin gimana soalnya? Soalnya hampir mirip-mirip Ustazah. Mirip-mirip juga. Menurut Kesha soal itu sulit, sedang, atau gampang menurut Kesha? Sulit Ustazah karena kita harus hitung satu-satu, tapi juga ada caranya Ustazah. Ada caranya. Itu berapa lama Kesha latihan agar bisa menjawab pertanyaan itu? Latihannya kemarin itu sebelum lomba kami ada kayak karantina, jadi dijelas-jelasin gitu Ustazah. Karantina berapa hari karantinanya? 2 hari. Berarti barengan? Iya. Barengan di karantina. Karantinanya di mana? Di Bogor saja. Di Bogor. Nah, bahas soal berarti abang kelas 4, Kak Kesha kelas 5 itu soalnya berbeda? Sama Ustazah, karena dia ngambil kelas yang tahun lalu. Oh, tahun lalu sama ya. Oke. Kak Kesha, Bang Zafran, selama di Korea pesertanya berapa orang? Kalau yang dari Indonesia ada 19 orang Ustazah. 19 orang. Kalau yang dari luar negara lain? Ada yang 40, ada yang 30, ada juga yang 20. 40, 20, satu lagi? 30. 30 itu bagaimana kok ada 40, 30 itu dari negara mana aja gitu? Dari negara Indonesia, negara Malaysia, negara Thailand, sama Korea Ustazah. Sama Korea. Jadi jumlah peserta semuanya berapa total? Lebih kurang 30 Ustazah. 130. Lebih kurang 30. Selama abang ikut perlombaan di Korea, kesannya itu gimana? Seru dan ketemu banyak teman saja. Banyak teman. Dari mana aja tadi temannya? Dari Korea, dari Thailand, dari Malaysia, sama Indonesia juga saja. Indonesia juga. Untuk Kak Sakila, kesannya selama ikut lomba apa? Kesannya seru, menyenangkan, dan lumayan dapat teman Ustazah. Seperti itu aja. Sakila ikut lomba nih. Itu ceritanya siapa yang nentuin, Nak? Sakila sendiri Ustazah, mau yang mana? Sakila sendiri itu, Sakila nyari ceritanya dari mana? Kadang-kadang di Google, di YouTube, sama buku Nusantara Ustazah, cerita Nusantara. Kalau Sakila udah berapa kali ke lomba, Nak?
3 kali Ustazah. 3 kali. Lomba apa aja itu, Nak? Lomba mendongeng juga Ustazah. Itu 3 kali. Ceritanya berbeda-beda atau sama juga? Sama juga Ustazah. Berarti 3 ceritanya sama? Iya Ustazah. Selain cerita itu, ada nggak yang lain Sakila pahami, maksudnya Sakila bisa dongeng? Danau Toba Ustazah. Danau Toba. Selain Danau Toba? Lauk Kawar Ustazah. Berarti baru 3 ya? Baru 3 dongeng yang Sakila kuasain. Iya Ustazah. Tapi yang Sakila ikut lomba batu gantung. Iya Ustazah. Batu gantung. Yang batu gantung 3-3-nya ini dapat juara? Enggak Ustazah, ada 1 yang tidak Ustazah. Karena itu yang 1 itu baru pertama kali lomba mendongeng Ustazah. Jadinya agak kesusahan. Oh, agak kesusahan. Itu di mana? Nah, Di Unimed Ustazah. di Unimed. Itu yang nggak menang. Iya Ustazah. Yang kedua, ketiga menang. Iya Ustazah. Nah, yang kedua di mana? Yang kedua itu di Prestige School Ustazah. Itu juara. Iya Ustazah. Juara berapa? Juara 3 Ustazah. Juara 3. Yang terakhir Di Hotel Saka Ustazah. Hotel Saka. Hotel Saka itu di Medan ya? Iya Ustazah. Nah, Hotel Saka di Medan itu tentang batu gantung juga. Iya Ustazah. Nanti kalau ada lomba lagi, Sakila ada nggak minat untuk mencari referensi lain? Nggak usah batu gantung lagi gitu. Pengen nggak Sakila merubah dongengnya, cari sendiri atau buat sendiri gitu? Referensinya mau pingin ke Danau Toba Ustazah dongengnya. Dongengnya Danau Toba. Ya, kenapa pengen Danau Toba? Karena Syakila dari dulu itu sering banget dengar Danau Toba, Danau Toba. Kadang-kadang juga diceritain sama Bunda Ustazah. Jadinya Syakila kalau ada lomba lagi pingin Danau Toba ceritanya Ustazah. Ada nggak ini rencana ini untuk ke depan lomba apa ini selanjutnya? Lomba mendongeng juga Ustazah, tapi ceritanya beda, bukan batu gantung, Danau Toba Ustazah. Udah ada persiapan lah berarti ya untuk selanjutnya ya. Oke. Untuk Kak Keisha sama Bang Jafran, untuk selanjutnya nanti gimana nih? Apakah Kak Keisha mau ikut lomba lagi atau Kak Keisha cukup sampai di situ aja lombanya atau gimana? Mau lagi Ustazah. Mau lagi? Mau ikut lagi. Itu kalau ada lomba-lomba di sekolah luar negeri tetap semangat ya? Semangat ya. Oke. Nah, terakhir ini anak-anak ustazah, ada tidak pesan-pesan untuk sahabat cerdas di rumah? Coba dari Kak Sakila dulu. Sahabat cerdas, kalau kalian memiliki keinginan, haruslah berjuang dan jangan menyerah. Karena kalau kalian tetap berjuang akan membuahkan hasil. Dan satu lagi, harus pede ya teman-teman. Oke, Masya Allah. Kak Keisha? Sahabat cerdas, sebenarnya matematika itu nggak sulit loh, asalkan kita mau berusaha dan terus belajar. Kalau Bang Zafran, ada tidak pesannya untuk sahabat cerdas di rumah? Sahabat cerdas, apa saja mata pelajaran yang kalian sukai, tetap semangat untuk belajar. Horas! Oke, baik. Terima kasih anak-anak ustazah. Semoga prestasinya dapat ditingkatkan lagi dan menjadi generasi Islami terdepan nantinya. Amin, amin ya robbal alamin. Sekian dulu sahabat cerdas podcast kami hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Jangan lupa like, Comment, Share, And subscribe. bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.